Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prudy Hafsah dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai agri-service, agribisnis perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsistem pendukung agribisnis. Subsistem pendukung agribisnis ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu subsistem produksi. Subsistem ini meliputi kegiatan budidaya ikan, baik di perairan alami maupun di aquaculture. Hal ini mencakup pemilihan spesies ikan, pemilihan lahan atau kolam budidaya, pengelolaan pakan dan nutrisi, manajemen kesehatan ikan, dan teknologi budidaya seperti pembenihan dan pembesaran ikan. Yang kedua ada keuangan dan permodalan. Subsistem ini berkaitan dengan aspek keuangan dalam agribisnis perikanan, melibatkan pengelolaan keuangan, pembiayaan, asuransi, dan pengaturan modal bagi pelaku bisnis perikanan. Subsistem ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran. Yang ketiga yaitu adalah subsistem pemasaran. Subsistem ini terkait dengan kegiatan pemasaran dan distribusi produk perikanan, melibatkan penentuan harga, promosi produk, identifikasi pasar potensial, dan pengelolaan rantai pasok dan pengaturan kegiatan ekspor dan impor. Subsistem pemasaran juga melibatkan aspek regulasi dan sertifikasi produk perikanan. Selanjutnya yaitu subsistem penelitian dan pengembangan. Subsistem ini berfokus pada penelitian dan pengembangan dalam bidang perikanan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas produk perikanan. Penelitian ini meliputi pengembangan teknologi budidaya baru, formulasi pakan, pengelolaan lingkungan perairan, dan inovasi produk. Lalu yang kelima ada subsistem teknologi. Subsistem ini mencangkup penerapan teknologi dalam produksi perikanan. Misalnya penggunaan teknologi pemantauan dan pengendalian lingkungan perairan, sistem otomatisasi dan untuk pengolahan dan pembenihan ikan, penggunaan sensor dan alat bantu lainnya untuk memantau kualitas air dan kesehatan ikan, serta teknologi informasi dan komunikasi untuk manajemen data dan pelacakan produksi. Lalu yang terakhir yaitu subsistem pendidikan dan pelatihan. Subsistem ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam industri perikanan, melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi para petani ikan, pekerja perikanan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran terhadap praktik budidaya yang berkelanjutan dan inovatif. Nah, selanjutnya yaitu transformasi kelembagaan agribisnis. Transformasi kelembagaan agribisnis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu yang paling bawah ada individu. Individu seperti usaha rumah tangga, seperti nelayan yang memancing sendiri di laut atau pembudidaya ikan yang dikelola sendiri. Lalu di atasnya ada kelompok atau usaha kecil melibatkan beberapa individu dalam usaha perikanan seperti kelompok budidaya ikan yang terbagi fasilitas pemeliharaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran. Lalu ada gabungan kelompok. Biasanya ini usaha menengah, bentuk kerjasama yang lebih besar dan terstruktur seperti koperasi perikanan yang terdiri dari beberapa kelompok peternak ikan yang bersatu untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperoleh manfaat bersama.
Lalu yang di paling atas itu ada koperasi. Koperasi ini termasuk usaha besar. Koperasi perikanan berfungsi untuk memberikan dukungan teknis, akses ke modal, pemasaran, dan perlindungan sosial kepada anggotanya, seperti koperasi nelayan yang mengelola pelabuhan, menangani pemasaran ikan, dan menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya. Selanjutnya ada manfaat kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis ini dibagi menjadi beberapa manfaat. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, koordinasi dan pengaturan. Mengordinasikan dan mengatur aktivitas agribisnis. Lalu akses ke pasar, memfasilitasi akses petani dan pelaku agribisnis ke pasar yang lebih luas. Lalu ada inovasi dan transfer teknologi, ada peningkatan akses ke pembiayaan yang membantu petani dan pelaku agribisnis dalam memperoleh akses ke pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Lalu ada perlindungan ke kepentingan petani. Wakil petani dalam perundingan dengan pemerintah memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan, melindungi hak-hak dan kesejahteraan petani. Lalu kita masuk ke pembiayaan atau permodalan. Lembaga pembiayaan dalam agribisnis berperan penting dalam usaha menyediakan modal investasi. Pembiayaan mencakup semua sektor, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Pada bidang perikanan, skala kecil lembaga pembiayaan masih menjadi kendala karena terbatasnya modal. Lalu ada pemasaran dan distribusi. Agriservice berperan dalam pemasaran dan distribusi sebagai fasilitator antara defisit unit dengan surplus unit. Aspek pentingnya ada analisis dasar. Analisis dasar yaitu menganalisis tren konsumen, permintaan pasar, hingga kebutuhan produk perikanan. Lalu ada pemasaran produk. Pemasaran produk ini di mana Agriservice membantu dalam merencanakan dan melakukan strategi pemasaran yang efektif, seperti pengembangan merek, promosi produk, dan periklanan. Lalu ada penentuan harga. Penentuan harga oleh Agriservice ini dapat memastikan harga jual produk kompetitif dan tentunya menguntungkan. Lalu ada sertifikasi dan labelisasi. Di sini Agriservice membantu agar kualitas dan keberlanjutan produk tersertifikasi. Distribusi dan logistik melalui jasa Agriservice distribusi hingga pengemasan akan dibantu pengelolaannya. Bahkan mampu memberi solusi logistik yang tepat bagi produk. Melalui beberapa aspek penting ini, Agriservice perikanan dapat membantu agribisnis perikanan dalam memasarkan produk secara efektif, lalu meningkatkan keuntungan hingga memastikan distribusi yang efisien. Lalu kita akan ke riset agribisnis perikanan. Beberapa area riset yang relevan dalam agribisnis perikanan yaitu 1. Pemuliaan ikan. Riset pemuliaan ikan ini bertujuan untuk mengembangkan varietas ikan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat, resistensi terhadap penyakit, ketahanan lingkungan, dan sifat-sifat unggul lainnya. Metode pemulihan yang digunakan dapat mencangkup pemulihan selektif, rekayasa genetika, dan teknik reproduksi lainnya. Lalu ada pengelolaan sumber daya perikanan. Riset ini berkaitan dengan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan, termasuk penilaian stok ikan, pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan, pengelolaan wilayah perikanan, dan pengembangan kebijakan perikanan yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada nutrisi dan pakan ikan. Riset ini berfokus pada pengembangan pakan yang optimal untuk ikan budidaya,
Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan pertumbuhan ikan, dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah pakan yang tidak termanfaatkan. Keempat, ada kesehatan dan manajemen penyakit. Manajemen penyakit. Riset ini melibatkan studi tentang penyakit ikan, diagnosis penyakit, pencegahan, dan pengobatan. Tujuan utamanya adalah meminimalisir kerugian akibat penyakit dan mengembangkan praktik manajemen yang optimal. Lalu ada penggunaan teknologi dalam perikanan. Riset ini mencangkup pengembangan dan penerapan teknologi canggih dalam perikanan seperti sistem pemantauan dan pengendalian otomatis. Dan yang terakhir ada keberlanjutan dan dampak lingkungan. Riset ini berfokus pada pengembangan praktik perikanan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, lalu penggunaan energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan pemulihan ekosistem perikanan yang terdegradasi. Nah, selanjutnya ada penanggung resiko. Resiko dalam agribisnis dapat diatasi dengan adanya teknologi dan manajemen yang tepat. Instrumen yang perlu dikembangkan untuk menjamin resiko agribisnis ini ada asuransi, kontak, dan jaminan pasar. Sekian presentasi agribisnis perikanan yang telah saya paparkan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.